sekarang kurang lebih 700 jiwa. Tapi yang tokohnya itu, yang peran penting, yang pernah mengalami suka dukanya Hindu di wilayah sini sampai ditahan di Pulau Buru sana, itu sudah meninggal. Om Swastiastu, salam rahayu, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Di video kali ini sahabat, kita mau berkunjung untuk mencari informasi tentang perkembangan Hindu yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Ini tepatnya di Dusun Dodol, Desa Wonoagung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Ini rumah yang kita tuju. Ini rumahnya Bapak PHDI Kecamatan, Bapak Rohman. Nanti kita akan tanya beliau, barangkali kita dapat informasi tentang perkembangan Hindu yang ada di wilayah Kabupaten Malang ini. Ini sahabat, kita sudah diizinkan masuk. Ini di rumahnya Bapak Rohman, Bapak PHDI Kecamatan. Nanti kita akan ngobrol bersama, mencari informasi. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Ini Pak, kami bersama rekan-rekan ingin bertanya soal perkembangan Hindu sing wonten Dusun Dodol Pak nggih. Ya. Ini bagaimana Pak untuk perkembangan Hindu yang ada di dusun ini Pak? Ya, terima kasih. Salam Rahayu Nusantara. Kami dari PHDI Kecamatan Kasembon, khususnya kami mewakili tokoh umat Hindu. Nama saya Bapak Rukeman, PHDI Kecamatan Kasembon, menyampaikan kami di Dusun Dodol Desa Wonoagung, khususnya itu awal berdirinya tahun 66, 67, 68 dan disahkan tahun 68. Ini perjuangan yang sangat luar biasa leluhur dulu ini di wilayah kami. Akhirnya disahkan tahun 68. Nah, perkembangan umat Hindu di wilayah Kasembon khususnya sangat luar biasa. Yang dulu mungkin hanya sekian kakak, terus sekarang kurang lebih dari data tahun 2023 sekitar 250 kakak, 700 jiwa. Ini sangat luar biasa. Dan untuk pemudanya ini mulai dari kelas 6 sampai kelas 12, ini sekitar 70 siswa. Ini luar biasa di wilayah Kasembon. Lah, untuk kegiatan umat Hindu mengacu kepada Dharma agama dan Dharma negara. Dharma negara khususnya umat Hindu mengacu kepada yang sudah diterangkan di kitab suci, mulai dari kewajiban umat Hindu, Kliwonan, Purnomo Tilem, Purnomo, dan rahinan umat Hindu yang lainnya seperti hari-hari besar umat Hindu. Ini umat Hindu mengacu kepada Dharma agama dan Dharma negara. Nah, Dharma negara umat Hindu juga begitu, patuh kepada pemerintah sebagai guru wisesa yang mengayomi umat Hindu di wilayah Kasembon. Nah, tentang sosial umat Hindu di wilayah kami ini sangat luar biasa. Ini toleransi di kami. Jadi di wilayah kami sangat Indonesia sekali. Mungkin Indonesia saja kalah sama Indonesia yang ada di wilayah Kasembon ini, termasuk biografi kecil wilayah Indonesia. Kami sangat toleran sekali, mulai dari kegiatan agama, kegiatan sosial yang lainnya. Ini sangat toleran sekali di sosial. Bahkan kalau hari-hari besar, mungkin Idul Fitri, mungkin Natal, mungkin Nyepi, ini sangat berbarengan dengan Banser, dengan pemuda Kristen, dengan Bapak Pecalang. Ini sangat luar biasa di kami. Itu mengenai kronologi biografi umat Hindu yang ada di wilayah Kasembon. Terus ini Pak, untuk proses pembangunan pura kecamatan Pak ya? Iya, pura kecamatan. Ini awalnya berupa sanggar atau langsung pura Pak? Awal berdirinya pura ini dulunya memang tahun 68 itu berupa sanggar. Tahun 68 berupa sanggar itu di wilayah Pertelon sana. Itu Sanggar Tri Dharma Bakti namanya, yang sekarang dijadikan sekolah minggu, sekolah pasraman, sekolah minggu. Terus umat Hindu ada beli tanah dan hibah dari umat, itu membangun pura Girimukti Sakti namanya, itu pura kecamatan. Itu dibangun sekitar tahun 82. Dana itu swadaya murni dari umat.
Jadi dari pemerintah nggak ada pada waktu itu. Jadi Sumbangan murni dari anu tidak ada Pak ya? Belum Untuk ada. Dari yayasan atau yang lainnya nggak ada sama sekali Pak ya? belum ada sampai sekarang, belum ada. Dan baru-baru kali ini mungkin setelah tahun 2015 itu baru ada bantuan dari pemerintah, tapi masih sangat kecil sekali dibandingkan dana dari umat. Terus untuk ini kan Bapak kan baru saja membangun patirtaan itu sejak mulai tahun berapa Pak? Pada membangun patirtaan di hutan Bedengan itu namanya, Gua Lemadeng itu namanya. Itu atanya kan Gua Lemadeng. Itu atas petunjuk dari tokoh spiritual dari Bali. Itu Bapak Dewi Jendra namanya, Bapak Jendra namanya. Iya, iya. Pak Wayan Jendra. Itu beliau tokoh spiritual dari Bali menghimbau pada kami bahwa untuk membangun sebuah palinggi yang ada di Patirtan, di sumber mata air. Itu tahun 2019. Iya, iya. Dan sampai sekarang belum sempurna. Nah, tapi cita harapan kami ke depan itu modelnya model Jawa, model candi. Ini harapan kami ke depan. Ini untuk proses pembangunannya masih belum jadi ya Pak ya? Masih 50%. Iya, masih 50%. Terus ini Pak, untuk membuat patirtaan itu ini dari mana untuk dananya? Untuk dana dari bangun patirtaan itu palinggihnya itu dari Bapak Jendra, Iya. dari Bali. Itu dari Bali, desanya Ketewel, Bali, Gianyar, Bali. Nah, untuk proses selanjutnya itu dari umat sendiri. Ini untuk sesepuh agama Hindu yang ada di wilayah Desa Wonoagung, terutama di Kecamatan Kasembon ini Pak, yang masih hidup itu masih ada Pak? Untuk sesepuh agama Hindu yang dulu berperan aktif membangun Hindu pada waktu itu, peran tokoh yang memperjuangkan Hindu yang ada di wilayah Wonoagung, Kecamatan Kasembonnya itu satu orang yang masih hidup. Itu tokoh penting yang tahu betul seluk-beluknya umat Hindu yang ada di wilayah kami. Itu Bapak Dawikan namanya, dan Bapak Paiman. Satu lagi itu di Bapak Sudarmo, itu juga peran dan tokoh pada waktu itu memperjuangkan Hindu yang ada di wilayah Kasembon. Dan sekarang sekitar tahun 60-an Pak ya, Hindu lahir di wilayah Desa Wonoagung ini. ini sekitar tahun 66 sampai 68. Itu di bawah satu orang atau dua orang Pak ini? Pada waktu itu ada 5 orang lah ya. Pada waktu mengalami diskriminasi kan, seolah-olah pada waktu itu Hindu di wilayah kami kan diskriminasi itu pasti. Ya, sampai sekarang pun pasti, cuma sekarang ini mungkin sudah pembaruan, jadi sudah agak nggak sama seperti yang dulu. Tapi yang tokohnya itu, yang peran penting, yang pernah mengalami suka dukanya Hindu di wilayah sini sampai ditahan di Pulau Buru sana, itu sudah meninggal. Ini Bapak menjadi ketua PHDI sudah berapa lama Pak? Kami dari tahun 2016, 15-16 sampai sekarang. Terus ini Pak, untuk susah senangnya menghadapi umat Hindu di wilayah Kecamatan Kasembon gimana Pak? Suka dukanya pasti ada, segala kehidupan kan kita ini ngayah. Lembaga Parisade kan ini lembaga sosial, jadi lembaga bakti. Jadi sukanya ya kita berbakti kepada Yang Maha Pencipta lah. Itu sukanya kita sesuai dengan profesinya. Mungkin ada dari Parisade, dari pemangku, dari yang lainnya kan semuanya juga berbakti menurut profesinya masing-masing. Nah, dukanya memang pasti ada lah. Dukanya itu kan kita sebagai organisasi kan dari pemerintah kita nggak ada lah ya, nggak ada jaminan dari pemerintah, pasti ada itu. Ini satu lagi Pak, ini untuk sumber ekonomi umat Hindu di wilayah sini apa saja Pak? Umat Hindu, sumber ekonominya umat Hindu di wilayah Kasembon ini mulai dari bertani, beternak, berdagang, itu. Ini untuk penghasilan tiap tahun Pak, umat Hindu di sini apa saja Pak? Penghasilan yang pasti dari peternakan ya. Kalau dari Polowijo kan tiap tahunan itu dari duren, ada manggis, ada cengkeh. Cengkeh sekarang sudah yang pasti di sini manggis, duren. Itu mungkin yang sayuran kan jarang, mungkin lombok itu sayur.
Yang kedua susu. Iya, iya. Yang susu kan untuk penghasilan bulanan, Iya. dan untuk tahunan kita ambil dari polo hijau. Berarti ini untuk sumber ekonomi yang utama umat Hindu di sini sapi perah ya Pak ya? Ya, yang utama kayak perah, yang kedua itu dari pertanian. Iya. Ini yang terakhir Pak, barangkali ada pesan untuk umat sedharma di seluruh Nusantara. Terima kasih kami tokoh umat Hindu yang ada di wilayah Kasembon. Saya lebih suka dengan Hindu Nusantara. Sebab apa? Hindu Nusantara adalah Hindu yang mengacu kepada adat budaya Nusantara, yang tidak mengacu kepada yang seperti disumbernya di India. Masalah peradaban, adat, budaya Indonesia. Mungkin di Hindu Bali tidak sama dengan Hindu yang ada di Malang. Di Tengger juga demikian. Masalah kegiatan pun juga demikian, masalah Banten. Masalah apa saja kami mengacu kepada adat budaya kami, desa Kalapatra yang ada di wilayah Nusantara masing-masing. Ya gitu aja Pak untuk pertanyaan kami bersama rekan-rekan. Mudah-mudahan semua informasi yang diberikan kepada kami bisa bermanfaat bagi umat Hindu di seluruh Nusantara. Dan saya akhiri untuk pembicaraan kali ini. Om Santi Santi, Om Rahayu Rahayu Rahayu. Om Swastiastu, Rahayu Rahayu, salam Nusantara. Salam Rahayu Nusantara. Itu tadi sahabat untuk bincang-bincang kita dengan Ketua PHDI Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Mudah-mudahan semua informasi yang diberikan kepada kami bisa bermanfaat bagi umat Hindu di seluruh Nusantara. Saya akhiri video kali ini. Salam Rahayu Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.